Ibu kalau mau silakan kalau sakit. Memang pembatasannya maksimal berapa? 15. Ini kan nggak ada 15. Ya ini yang daftar 15. Yang daftar tadi 15. Jadi kita udah di ini, di list yang mau datang Ustaz. Ya, paling telat berarti. Kan yang mau datang tuh, Bu, bukan yang datang tuh. Iya. Ya itu yang mau datang ya datang. Ini. Mereka mau datang, bukan yang datang. Iya, mau datang tapi akhirnya nggak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ibu sekalian rahmakumullah. Alhamdulillah kita pagi hari ini gitu ya diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sejak bulan Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Masya Allah. Tadi saya cukup berpikir panjang, ini kayaknya udah mulai putus asa gitu ya. Ya ibunya bilang sampai akhir hayat itu kayaknya udah mau mati gitu deh. Iya. Tetapi justru hal yang menarik bukan di situnya itu. Kita harus memiliki roja, harapan kepada Allah itu yang kuat. Ya Allah, muga-muga paringono sehat. Kan ngoten nggih? Kan gitu yang diminta. Supaya bisa istiqomah dan seterusnya gitu. Betul memang sampai akhir hayat gitu, tapi ya akhirnya orang pikirannya wis jadi situasi kayak ini tuh kayak nggak ada harapan begitu ya. Nggih, mboten. Nggih, dibuat rileks. Pak, maaf nih Pak. Nanti tolong ya Pak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lagi di sana di Jakarta hari ini. Perlu didoakan ya Pak ya. Maksudnya supaya 20 juta. Ya, Bu, yang demo biar urusan demo. Ya, kita ngaji urusannya ngaji. Gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Yang demo ya kita doakan, mudah-mudahan selamat. Nah itu aja. Jadi memang situasi seperti ini situasi yang butuh kesabaran yang berlipat. Ya, kesabaran baik dari sisi apa yang harus kita hadapi dan juga kesabaran dari ujian-ujian yang lain. Karena jangan sampai kemudian dalam situasi seperti ini ibaratnya kita drop. Ya kan? Nah, kalau drop itu bahaya, imannya juga kacau, kesehatannya kacau, pikirannya jadi kacau. Nah, gitu. Justru saya di berbagai kesempatan selalu memberikan semangat, motivasi. Ya, situasi seperti ini sudah menjadi kehendak Allah. Saya juga sering kali ditanya orang, ya, karena termasuk Mbak Yu saya itu nggak percaya. Kemarin saya pulang ke Pati, ke Demak, ke Kudus itu ya, janjiannya COVID ki ono tenan korale gitu. Itu Mbak Yu saya gitu. Lah piye Yu? Lah tanggoku kuwi dikon tanda tangan COVID padahal ora COVID. Nah niku. Saya setuju. Iki kon tanda tangan COVID. Aku kira percaya kopat COVID ki opo. Nah, bahkan orang Jogja aja ada seorang ustadz juga tanya sama saya begini, antum percaya sama COVID? Saya jawab, aku juga enggak dong.
Diarani ora percaya nggih nyatane ana sing mati, nyatane nggih ana sing lara, gitu. Nyatane nggih kalang kabut kabeh. Kan gitu nggih. Wong diarani ana ya ora ketok. Nah, kan ngoten nggih, enggak kelihatan. Jadi ini makhluk gaib itu. Gedene sepiro kula ngira ngerti, wong ngira tau weruh. Kan ngoten nggih. Ning sing paling apik niku ngati. Kan ngoten nggih. Yang bagus tuh berhati-hati. Apa anjuran pemerintah, apa anjuran para ulama, kan gitu nggih. Anjuran para guru-guru kita itu bagaimana? Sudah, itu syariat yang harus kita ikuti. Nah, gitu nggih. Saya di masjid itu juga sempat ditutup lama, gitu ya, 2 bulan atau 3 bulan ya. Ya ada yang protes, Pak, meh sholat kok ora oleh. Sing larang sholat yo sapa? Jenengan iki saya tetep sholat ning omah. Ning sholate ning omah. Masa ning masjid ora oleh? Ora ana wong larang ning masjid. Jenengan nak pengen ning masjid nggih monggo silakan ning masjid. Ning ojo aja. Mungkin jenengan alhamdulillah sehat pena. Lah liyane kan ngoten nggih. Jadi saya di kampung ya berhati-hati aja. Saya di kampung, saya ketua RT itu sampai hari ini masih nyemprot tuh disinfektan itu sepekan 2 kali. Sama bareng warga gitu. Jadi itu masih nyemprot gitu. Yaitu hal-hal yang nopo nggih ibarat ya syariat yang kita lakukan gitu. Dan kita tahu bahwa nyemprot itu juga efektivitasnya berapa. Kan itu nggih. Ya mungkin paling 20% belum tentu juga. Ya banyak juga yang protes gitu. Tetapi itu juga bagian dari sarana kita supaya orang itu tenang. Gitu nggih. Tenang karena jiwa yang tenang, psikologis yang tenang itu memberikan pengaruh nopo? Imun. Ah, kan ngoten. Jadane ngoten niku ya sudah saya lakukan saja. Uang juga uang mereka. Uang iuran masyarakat, ya saya tinggal menjalankan saja. Nah, jadi itu hal-hal yang tidak perlu kemudian kita pikirkan. Bagi saya mau aktivitas saja. Yang penting nopo? Hati-hati. Jangan sampai kemudian di rumah terus tapi nggak ada aktivitas. Nah, itu malah loro kabeh niku. Nggih, loro kabeh niku. Nggih, kula nggih melu loro. Nggih, kula niku masyaallah. Nah, sampai di rumah niku masa pandemi niku kula nggih ngerti, tiba-tiba baju kok do nyusut kabeh, kula ora ngerti nih. Ini termasuk nih. Ono kathok, ono baju, kaos niku kok do dadi cilik kabeh iki piye ceritane ngono. Seksi ya, Pak. Lah niku mikir masyaallah gitu. Nimbang badan kok 75 kilo. Weh, lah dalah. Niku saking senenge ning omah niku. Masyaallah. Jadi di sini suka nih. Jadi orang pada sedih ya kita buat seneng saja. Ya gitu, buat seneng saja. Saya waktunya tidur, waktunya main, waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya zikir, udah gitu. Rutinitas. Nah jadi gitu Ibu, nyun pangapunten, jadi rojak kita kepada Allah yang harus tinggi. Doa, harapan, paring ono sehat. Kan gitu nggih? Paring ono gampang, Masya Allah. Jadi jangan sampai kemudian membebani pikiran kita terus jadi sedih. Karena kesedihan itu juga penyakit. Maka kan Rasulullah sampai mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasli wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Masyaallah. Jadi itu sudah diajarkan oleh Nabi bagaimana kita agar jiwa kita itu digawe seneng kali Allah. Lah pripun gawe seneng? Ya tawakalnya juga harus tinggi. Kan gitu nggih. Tawakalnya harus tinggi, keikhlasan juga harus diperketat lagi, diperkuat lagi gitu. Doanya juga harus kenceng gitu. Misalnya. Termasuk juga misalkan apa sih nasihat dokter supaya kita tetap sehat misalnya gitu ya. Ya monggo minuman-minuman herbal. Kan gitu nggih. Jarane iki jahe iki apik. Ya nggih monggo.
Nah gitu. Saya itu nyun pangapunten nggih. Ya kadang kala nggih gawe wedang dhewe, jeruk, jahe, nopo, serai, gitu gawe dhewe. Cocok tanam kan? Ya, Masya Allah. Kegiatan baru. Kula niku cocoke mboten purun nek cocok lara masalahe. Nek taname gelem kula. Maksudnya Nggih. Nah, Ibu sekalian rahimakumullah, jadi ngoten niku nggih. Jadi bagaimana kita justru nyuwun kali Allah supaya ati digawe seneng. Kan gitu nggih. Kabeh urusan digawe gampang kali Allah. Rojaknya yang Allah, yang kepada Allah itu yang bagus, yang kuat gitu. Jadi jangan sampai di dalam hati itu nopo ada keputus asaan. Itu tidak boleh. Baik, kita ngaji surat Al-Mulk. Yeah. Kita baca ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير. Nah, Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah membaca beberapa ayat. Nah, surat Al-Mulk ini cukup populer nggih. Di antara surat-surat seperti Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah gitu ya. Nah, tentu populer itu ada alasan. Para ulama pun juga mengenalkan atau mempopulerkan surat Al-Mulk ini. Nah, secara umum Al-Mulk ini secara makna artinya apa?
kerajaan. Atau bisa diartikan kekuasaan. Mungkin kerajaan lebih maknanya lebih pas, mengingat bahwa raja itu adalah penguasa segala sesuatu yang dikuasainya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ibaratnya adalah raja. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, zat yang menguasai. Kita ini termasuk yang dikuasai oleh Allah. Ya, termasuk tadi yang kita bicarakan, nyuwun pangapunten. Ya, virus apa namanya, Bu? Oh, Masya Allah. Corona. Memang Mbak Corona ini Masya Allah. Itu juga bagian dari apa yang dikuasai oleh Allah. Maka para ulama menyebutkan begini, wa ma yakunu illa ma yurid. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali apa yang sudah dikehendaki, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga katakan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kita ini juga berada di dalam kekuasaan Allah dan alam ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Mulk ini sebenarnya Ibu, panjenengan bisa persani hampir semua ayat atau surat gitu ya, yang kandungan isinya itu adalah akidah dan tauhid. Maka itu pasti memiliki nilai lebih. Nopo misalnya ayat kursi. Ayat kursi ini memiliki keutamaan juga, gitu betul. Karena kandungannya nopo akidah. Kandungannya nopo tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengenalkan tentang siapa Allah. Allah adalah al-hayyu, zat yang maha hidup. Allah adalah al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Qiyamuhu binafsih. Allah berdiri tegak dengan dirinya sendiri. Sehingga Allah adalah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dari semua alam ini. Kalau orang menciptakan sesuatu itu butuh terhadap apa yang diciptakan. Allah menciptakan alam maya pada ini. Allah menciptakan alam termasuk kita ini. Allah nggak butuh dari kita. Ya, Allah nggak butuh terhadap apa yang diciptakannya. Ya, tauhid mengenalkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Napa malih? Ya. Surat Yasin. Populer betul? Ya. Jadi Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau memberikan penjelasan tentang Iqra'u Yasin ala mautakum itu. Bacakanlah surat Yasin terhadap orang yang sudah meninggal atau orang dalam sakaratul maut. Karena kandungannya akidah, tauhid. Agar orang lebih mengenal kepada Allah dan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia surat Al-Kahfi. Itu mayoritas pembahasannya itu terkait dengan akidah dan tauhid. Apa bedanya akidah sama tauhid, Ibu? Akidah itu menjelaskan tentang keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Al-Qur'an, keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita kepada hari akhir, termasuk keimanan kita terhadap takdir dan ketentuan Allah. Kalau tauhid itu adalah pembahasan yang spesifik tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam surat Al-Mulk ini kita dikenalkan ada istilah namanya tauhid rububiyah. Ya, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dikenalkan tentang sifat Allah. Allah adalah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kekuasaan Allah ini mutlak. Semua alam maya pada ini, sekecil apapun makhluk yang ada di muka bumi ini, atau bahkan yang tidak ada di muka bumi ini, itu semuanya berada di dalam kekuasaan Allah. Jadi kita dikenalkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka itu memiliki nilai lebih. Apa? Al-Muzammil. Al-Muzammil populer betul.
Ada nggak nilai keutamaan secara spesifik ya? Banyak hadis yang, mohon maaf, tidak banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Muzammil. Tapi banyak nggak orang menghafal surat Al-Muzammil? Karena kandungannya juga berkaitan tentang masalah apa? Tauhid. Al-Ikhlas, Tauhid. Al-Falaq, An-Nas, Tauhid. Jadi gitu ya, Bu. Jadi surat tertentu atau ayat tertentu yang itu mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nilai lebih. Kalau Allah siapa? Mengenai Ya, itu masalah akidah juga kan. Ar-Rahman juga gitu. Gitu ya. Itu bicara tentang akidah dan tauhid. Al-Waqiah itu bicara tentang surga dan neraka. Iya betul. Ar-Rahman juga bicara tentang apa? Ciptaan alam. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa kok itu ditekankan kembali tentang aspek-aspek seperti itu? Mungkin kita semuanya yakin kok. Allahu Rabbul Alamin. Allah zat yang mengatur segala alam maya pada ini. Iya betul. Tetapi ada hal-hal tertentu yang selalu dijelaskan oleh Allah secara detail gitu. Agar kembali manusia itu akalnya itu tidak liar. Agar hatinya itu tidak frontal ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kala manusia itu sering ya menyimpang, menjauh dari Allah, menjauh dari kebaikan, menyimpang dari kebenaran. Kenapa begitu? Karena kadang-kala manusia itu kalau sudah berkuasa merasa lebih hebat. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Manusia itu, Ibu, mesti melampaui batas ketika merasa memiliki sesuatu. Aku presiden kok. Aku bupati kok, aku gubernur kok. Aku direktur kok. Dalam? Apa semua pasti itu apa ada yang baik? Kalau itu jelas, Ibu. Tetapi karakter manusia itu ke situ. Kecenderungannya itu mesti begitu. Ya, jadi kecenderungannya itu yadgha, melampaui batas. Ya, contoh misalkan Abu Jahal gitu. Kan ayat tadi innal insana la yadgha ara'ahu istaghna kan cerita tentang Abu Jahal. Siapapun yang tidak disetujui oleh Abu Jahal libas. Ya, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semua orang dituduh. Ya, dia yang berbuat jahat, orang lain yang dituduh berbuat jahat. Tapi sekarang ini Abu Jahal. Ya ampun ngoten. Direkam loh, Bu. Nanti kena undang-undang IT malah repot kalau nangis ditangkap. Kan gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi dia yang menyebar hoak, orang lain yang dituduh menyebar. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Innal insana layatgha gitu. Nah sehingga Allah tunjukkan kekuasaannya. Fir'aun misalnya gitu. Fir'aun ini kan mengaku dirinya sebagai Tuhan, betul? Iya. Ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan begitu di hadapan kaumnya. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi gitu. Tapi mati bukan Fir'aun itu? Mati. Masya Allah. Sampai terkait dengan Fir'aun itu Allah katakan di surat Yunus itu di akhir itu. Ya, kalau panjenengan baca tentang ini merupakan apa ya? Kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun gitu. Jadi ketika Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, jasadnya itu memang tidak dihancurkan oleh Allah. Dan itu Allah janji dalam surat Yunus, fal yauma nunajjika kata Allah. Hari ini aku selamatkan bi badanika badanmu. Mungkin kita selama ini membaca Quran mungkin nggak ngeh gitu. Ini di surat Yunus itu. Jangan bisa buka itu. Karena pelajarannya tafsir, jangan kudu buka Quran. Pengen ngerti. Oke, surat Yunus mau nggak dibuka? Wah, ngoten loh. Ayo. Oh ya. Surat Yunus, surat ke-10.
Itu kan? Wah, ayat ini kulung golek sih. 92. Ayat 92. Nggih. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Jadi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, itu Allah jaga jasad Fir'aun itu sampai sekarang masih ada nggak? Masih. Luar biasa itu. Masya Allah. Dan ini ada penjelasan Allah dalam Al-Quran. Untuk apa, Ibu? Litakuna liman khalfaka ayat. Agar menjadi peringatan bagi orang setelahnya. Loh, maksudnya apa? Itu loh, ada menungso. Ono menungso sing ngaku jenenge Fir'aun. Ngaku Tuhan, berkuasa penuh. Masya Allah. Kabeh sing ra sepakat karo Fir'aun, libas kabeh. Nggak ada yang dibiarkan hidup. Nggak ada yang dibiarkan hidup yang tidak sepakat itu. Tetapi akhirnya mati. Wong sing ngaku pangeran kuwi akhirnya mati. Ku lho jasate koyo kuwi. Jadi agar orang itu melihat nih loh kekuasaan Allah. Nah di zaman sekarang ini ada orang yang Masya Allah adikang adigung. Ya Masya Allah. Jadi presiden ki pirang tahun lah. Nah, wis rampung jadi presiden gitu, jadi rakyat biasa. Pengen ngopo nek wis surat jadi presiden. Nggak ada harganya lagi. Udah nggak punya kekuasaan lagi. Tapi itulah manusia itu. Innal insana la yadgha ar'ahu istaghna. Masya Allah. Ibu. Nah surat Al-Mulk itu mengajarkan kita tentang itu. Jadi sesungguhnya yang maha berkuasa itu siapa? Allah. Lah manusia itu dikasih kekuasaan oleh Allah itu ojo adikang, adigung, adiguno. Iya. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran kan? Di dalam surat Al-Imran tuh, monggo dilihat Ibu. Monggo, ayo digoleki Ali Imran. Ayat berapa? Nah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Oke, ayat 26 nggih. Ali Imran ayat 26. Masya Allah. Coba, di situ Allah menjelaskan, Qulillahumma malikal mulki. Coba, siapa pemilik kerajaan itu? Allah. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah juga mengambil kekuasaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, yuk tu'til mulka man tasha wa ta'anzil mulka mimman tasha. Kalau Allah sudah mencabut kekuasaan dari seseorang itu, mau ngapain orang itu? Ya, tapi manusia kan begitu, ya. Petetang, petenteng. Masya Allah. Ada penguasa yang dipuji setelah dia mati. Tapi ada penguasa yang dicela setelah dia mati. Nah, pengen sing pundi? Lah, ibu kan punya kekuasaan di rumah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jenengan debat kula ora bakal menang, Bu. Itu karena Rasulullah mengatakan gitu bahwa perempuan itu punya kekuasaan di mana? Di rumahnya. Kan bukan suami, istri nyataan ini kok. Enggak. Iya pokoknya itu Masya Allah. Kekuasaan itu di tangan istri pokoknya itu. Masya Allah. Pokoknya suami salah. Oh pokoknya suami yang salah itu. Orang cerita ini. Nah ibu sekalian rahimakumullah. Jadi itu cerita tentang surat Al-Mulk itu begitu. Ya, Allah ajarkan kita. Allah tarbiyah kita supaya kita melihat ngopo to dadi menungso iki. Kekuasaanmu itu bakal hilang.
tapi kekuasaan Allah abadi. Masya Allah. Mpun ngaji bareng Bu niku Bu. Nggih, panjenengan bisa lihat lagi di Al-Qur'an besok pada hari kiamat gitu nggih. Jadi orang-orang yang merasa hebat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Masya Allah. Ning itu ayate kuwi. Jenengan buka surat Ghafir ayat 16. Surat Ghafir itu atau surat Al-Mu'min, Bu. Mungkin ada dua nama itu. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Ayatnya surat ke-40. Ayatnya 16. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Yaumahum barizun. Ketika nanti di hari kiamat Ibu, semuanya itu sudah tampak, amal manusia itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah. Gitu. Nggak ada satupun yang samar bagi Allah. Setelah itu para raja di dunia yang pernah adigang ning alam dunia. Gitu ya. Orang yang menzalimi rakyatnya, yang menyiksa rakyatnya, yang tidak menunaikan hak rakyatnya, dikumpulkan oleh Allah dan kemudian Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Saiki sapa sing dadi raja? Manusia bisa mengatakan, saya ya Allah? Enggak bisa. Ya. Karena raja yang abadi itu siapa? Allah. Penguasa yang abadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum. Saiki sapa dadi raja? Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan hanya milik Allah Al-Wahid, zat yang maha tunggal. Jadi enggak ada lagi. Ya, sehebat pun manusianya nek wis mati dadi napa to? Nggih mboten. Nek ora diurus sing urip pun nggih dadi bangke. Ngletak teng putih-putih nggih dipangan asu. Kan ngoten kasarane. Nggih mboten? Kalau nggak diurus oleh orang itu jadi apa manusia itu? Ya kan? Sama. Coba orang yang mati di mana gitu, Masya Allah nggak ada yang ngurus gitu, sampai busuk gitu, betul. Kan banyak ditemukan itu, Masya Allah, naudzubillah dzalik, Ibu. Nah itu ya surat Al-Mulk ya. Kita lihat surat Al-Mulk ini, Ibu, termasuk surat Makkiyah. Ya, surat Al-Mulk ini termasuk surat Al-Makkiyah. Kenapa dikatakan Makkiyah? Nah, para ulama itu menjelaskan begini, Bu. Jadi surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu dikelompokkan jadi dua. Satu Makkiyah, satu Madaniyah. Makkiyah itu semua surat atau ayat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah. Dan semua surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah itu masuk dalam kategori Madaniyah. Sekalipun turunnya di Makkah. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turunnya di Makkah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turunnya di Makkah. Tetapi dimasukkan dalam kategori nawa Madaniyah karena turunnya setelah Rasulullah hijrah. Nah, kenapa ada kualifikasi seperti itu? Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ini terkait dengan karakternya itu. Ya. Terkait dengan apa? Karakter. Nah, hampir semua surat atau ayat Makkiyah gitu. Hampir semua surat atau ayat Makkiyah itu mesti bicara tentang akidah. Ya. Itu mesti bicara tentang akidah. Gitu. Ini enggak nyampe, Bu.
bicara tentang akidah. Dan ini. Bicara tentang tauhid. Bicara tentang iman. Bicara tentang hari akhir. Gitu. Itu surat-surat Makkiyah. Dan biasanya surat Makkiyah itu ayatnya pendek. Gitu ya. Jadi surat Makkiyah itu biasanya pendek. Dan karakternya itu kuat, tegas, keras. Karena memang objek yang dihadapi juga orang-orang yang punya karakter seperti itu. Gitu. Sehingga panjenengan bisa baca di surat-surat Makkiyah itu kenceng banget. Gitu. Ya, juz 30. Enggak mesti, Bu. Ya, enggak mesti. Ya. Nah, kalau surat Madaniyah itu cenderung lembut, tenang. Karena apa? Karena materinya, tema yang dibahas itu tema tentang sosial, ekonomi, hukum, peraturan, akhlak, etika, adab. Nah itu. Itu Madaniyah. Jadi bahasanya bahasa yang lembut. Tapi kalau sudah Makkiyah itu bahasanya keras. Gitu. Bahasanya keras. Nah, sehingga memang bicara tentang azab, bicara tentang siksa, bicara tentang neraka, bicara tentang surga dan seterusnya gitu. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya masyarakat Makkah wabil khusus, wabil khusus karena khitabnya adalah kepada mereka, masyarakat Quraisy secara umum itu adalah orang-orang yang sudah mengerti tentang surga dan neraka secara umum. Tapi mereka masih belum saja beriman dan perilaku mereka tidak berubah gitu. Ya, maka kemudian hantaman-hantaman kalimat itu juga sangat kuat kepada mereka. Agar dengan sebuah harapan besar, hatinya itu tersentuh. Maka sampai Allah katakan, "Lau anzalnal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Allah turunkan Al-Qur'an itu ke gunung, apa yang terjadi pada gunung itu? Hancur. Khashi'an mutasaddian. Kenapa? Takut kepada Allah. Tapi menungso niku lho. Gitu? Menungso niki Masya Allah. Saben dina ya maca Quran. Saben dina nggih ngrungokake Quran. Ning nyun pangapunten nggih, cara bahasa kasarane sing duablek ngono. Awake dhewe ini termasuk ya wong sing duablek niku wae. Alhamdulillah nek jenengan mboten ngerti, Bu. Lebih baik tidak tahu artinya daripada tahu artinya. Betul nggih? Masya Allah. Bisa jadi kita ini termasuk wong sing nyun pangapunten tadi ya. Wong sing ndablek-ndablek niku wau. Nah itu ya. Surat Al-Mulk itu Allah turunkan di Makkah atau termasuk surat Makkiyah. Nah sehingga surat Al-Mulk ini, Ibu sekalian rahimakumullah, ya tema utamanya tentang akidah. Tema utamanya tentang tauhid. Gitu. Maka bicara juga tentang Allah, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang kekuasaan Allah dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya begini, Ibu. Surat Al-Mulk ini diawali. Nah, gitu ya. Ini gambaran global tentang surat Al-Mulk. Ya. Kita rinci satu-satu, ya. Jadi bahasan di dalam surat Al-Mulk. Ya. Panjang Mas kabelnya? Oke. Nah, saya mawon nggih. Nah. Iki sepeda le oke nek mati kabeh nggih bangeti nggih. Wih. Oh, nggih. Berarti pelangi nggih. Pelangi berarti. Oke, kita bicara tentang kandungan surat Al-Mulk. Oke. Pertama, Ibu, berkaitan tentang akidah. Nah, satu, bicara tentang iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir ini maksudnya apa, Bu? Kiamat. Jadi surat Makkiyah ini selalu diulang-ulang mesti bicaranya tentang itu juga. Iya. Kenapa, Ibu? Kita saja itu ngerti kok, kita tuh paham sebenarnya.
nek mati ning ndi? Allah. Kan ngoten nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara wong Jawa Timur nggih, niku wau nggih panggah ndablek wae menungso niku. Saya tidak dapat loh, Pak Ustaz. Nggih, Masya Allah. Sehingga memang itu selalu diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Supaya nopo? Menungso niku eling terus. Kenapa Bapak Ibu? Karena iman kepada hari akhir ini sangat erat hubungannya dengan nopo? Akhlak. Contoh, ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Jadi kalau naik menungso niku ngomong terus, ngapusi terus, dusta terus, hoax terus, janjane iman kalau kepada Allah atau enggak? Ngoten niku napa tadi? Yo nek iman karo Gusti Allah ya aja ngoten niku lah. Dijogo lesane. Falyaqul khairan aw liyasmut. Begitu juga Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kalau orang itu iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir, maka muliakan tetanggane. Ada enggak menungso sing ora apik kali tanggane? Nek ora apik kali tanggane berarti iman mboten? Dadi ngoten niku. Maka sampai Rasulullah niku kenceng juga hal-hal begitu. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Ada yang bertanya, "Man, siapa ya Rasulullah gitu? Sopo kuwi ya Nabi gitu? Ono wong kok ora iman ki njuk pripun gitu." Yaitu man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tonggone itu loh nggih, tidak pernah aman dari lesan dan tangannya. Nek nyaci tonggone niku Masya Allah, fasih banget. Nggih. Nah, sehingga memang nyuwun pangapunten, iman kepada hari akhir ini hubungannya sangat erat sekali dengan apa? Akhlak. Nggih. Baik, Bapak kita yang kedua dalam surat Al-Mulk. Nggih, iman kepada surga dan neraka. Nah, nggih. Maka di situ Allah jelaskan tentang surga, tentang neraka. Gitu. Ya, misalnya di ayat yang ke berapa itu yang paling bawah itu nggih? Allah Subhanahu wa taala jelaskan sekedar. Ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi menungso sing takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, ya. Allah yang bil ghaib. Termasuk ayat sebelumnya Allah bicara tentang wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu fi ashabis sa'ir. Itu bicara tentang apa? Neraka, azab. Azab bagi siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Mungkin pikiran kita, Allah kok galak banget ya, Allah kok kejem banget nih. Ya terserah Allah lah. Tetapi Allah pun juga Rahman dan Rahim. Allah itu kayak Ghafurur Rahim. Maka di ayat setelahnya dikasih sama Allah, kalau orang itu takut kepada Allah, maka lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ada ampunan dan juga ada pahala yang besar. Itu Masya Allah itu. Jadi, nah kemudian berikutnya apa? Masih bab tentang akidah. Yaitu tentang iman kepada hisab. Napa Ibu? Hitungan amal. Bahwa amal kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya itu harus kita imani. Karena itu masuk dalam bab apa? Akidah. Dan itu yang akan dibahas di dalam surat apa? Al-Mulk. Baik. Kemudian kedua, bicara tentang tauhid. Ya. Nah, mungkin pernah kita dengar ada tauhid berapa Ibu?
rububiyah. Nah, gitu nggih. Pernah dengar nggih? Uluhiyah. Oh, nggih. 8 bulan ya libur. Oh. Asma wasifat. Sepatu nih lali. Alasannya wolong sasi barang. Masya Allah, Masya Allah. Benar. Orang bakal menang jenengan gimana kalau niku. Nah, Ibu, apa yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah ini? Jadi yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah adalah apa yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Ya, Allah itu zat yang maha menjaga, Allah zat yang maha memelihara, dan seterusnya dan seterusnya. Maka di ayat yang pertama Allah jelaskan tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Maha barokah Allah. Ya, maha barokah Allah alladzi biyadihi yang ada di tangannya al-mulku nawa? Kerajaan atau seluruh kekuasaan. Ketika itu apa Ustaz? Kenapa? Ini Asma wa sifat. yang kedua apa Pak? Uluhiyah. Uluhiyatun. Ya, tulisan apik ngene ra iso maca, Bu. Betul. Ya memang itu tulisan saya begitu, Ibu. Ya, uluhiyah. Jadi, nah Ibu sekalian rahimakumullah, itu yang dimaksudkan dengan apa? Rububiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah kepada makhluknya? Nah, apa yang dimaksudkan uluhiyah? Uluhiyah adalah hamba kepada Allah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita sembah? Hanya Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian seseorang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk apa nih Ibu? Kesyirikan. Ya, masa disembah saliyane Allah? Tidak boleh. Maka la ilaha illallah, karena al-ma'bud bil haq, zat yang berhak disembah niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bicara juga tentang asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Asma itu nama, sifat itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Qadir. Nah, itu ya. Ya, termasuk juga di ayat-ayat yang lain Al-Khabir. Ya. Innahu alimum bidzatis sudur. Nah, itu menjelaskan tentang nama dan sifat Allah. Nah, kenapa? Karena di sini nanti kita akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'rifatullah niku hukumnya wajib, Ibu. Mengenali Allah niku hukumnya napa? Wajib. Ma'rifatullah. Kenal Allah. Ya, awake dhewe niki kudu kenal kali Allah. Lah pripun nek mboten kenal wong sing disembah kok ora kenal njuk pripun? Ning nggih memang repot. Kadang kala itu ditanya kita, kenal nggak kita sama Allah? Kenal. Itu apa yang kau kenal tentang Allah? Kan begitu, nggih. Ya, nyuwun pangapunten misalkan nggih. Kadang kala orang ini tuh takut nggak kalau nggak bisa makan? Takut nggih, khawatir nek ora kerja njuk sesuk piye dan seterusnya dan seterusnya. Nggih mboten? Itu manusiawi mboten? Manusiawi. Tetapi kan kita kudu kenal kali Allah. Allah niku napa? Ar-Razzaq. Tapi kan bener kata Ar-Razzaq. Allah pemberi rezeki. Allah gitu, Masya Allah. Jadi ada kisah seorang anak niku curhat sama saya, Pak, saya itu mau izin nikah sama bapak ibu kok nggak boleh ya? Loh kenapa kok nggak boleh? Saya tanya. Katanya karena saya belum kerja gitu. Lah nanti istrinya dikasih makan apa? Wajar nggih, orang tua begitu tuh wajar. Nah, saya kemudian balik, coba kamu tanya sama bapak ibumu, bapak ibu mbiyen pas nikah iku pun kerja dereng gitu.
Masya Allah. Kadang kalau biar nikah itu mergo modalnya nekat toh. Mergo kepaksa nikah wong dinikahke gitu. Jadi Masya Allah. Nyatanya gitu urip anake yo akeh gitu. Itu sugih gitu. Jadi Masya Allah. Allah itu nama Ar-Razzaq. Masya Allah. Maka Allah katakan. Jadi kalau kita kenal kepada Allah justru malah enak, nyaman, tenang niku. Nek kenal kali Allah. Nah, ini contoh cerita dalam Al-Qur'an. Nggih. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mangke dilanjutkan. Jadi nggih, pripun Bu? Yang tadi bisa penghitungan itu, kalau misalnya orang itu sudah pernah berbuat jahat, entah itu dia mencuri, merampok dan lain-lainnya, kemudian dia pernah bertaubat dan taubat itu diterima, apakah dalam penghisapan itu tetap dihitung atau sama Allah tetap ditutup itu? Wah, ini pertanyaannya emosional banget nih. Berarti nih Pak. Ya soalnya kan ada yang mati. Ada tanda-tanda taubat itu diterima. Jadi begini Ibu, soal itu memang nyun pangapunten, para ulama itu berbeda pendapat. Karena kaitannya dengan ayat Al-Quran di surat Al-Furqan itu, ketika Allah menjelaskan tentang ayat taubat, monggo bisa dipersani di surat Al-Furqan. Di surat Al-Furqan. Di bagian akhir. Ayat 70. Surat ke berapa? Saya nggak hafal. Surat ke 25. Jenengan persani ayat yang ke-70. Pun penanggih. Nah, di ayat itu Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi orang yang sudah bertaubat, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti amal keburukan dengan kebaikan. Nah, dari ayat ini maka sebagian ulama berpendapat bahwa dosa yang sudah ditaubati, gitu ya, dosa-dosa dan kemaksiatan yang sudah ditaubati, maka itu dihapus oleh Allah dan ketika yaumul hisab tidak akan dihitung lagi. Itu pendapat pertama. Ini pendapat pertama, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yaumul hisab itu semua amal manusia, itu dihitung oleh Allah tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Waduh. Enggak, sekalipun sudah taubat. Waduh. Masya Allah, urung rampung tenangke wis waduh ini. Monggo dipersani di surat Al-Kahfi. Wis wapal kok nggih. Masya Allah. Surat Al-Kahfi. Nah, sekedar takone ayate mumet kula. Ayat ke-49. Nah, di ayat itu Allah katakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah niku nggih. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Jadi benjang niku Ibu. Wa wudi'a dan diletakkan Alkitab, yang dimaksudkan Alkitab dalam ayat itu niku catatan amal manusia. Ya. Dan fatara melihat al-mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa. Musyfikina merasa berat dengan catatan itu, Masya Allah. Mimma fihi wa yaqulun, dan kemudian mengatakan.
Aduh, ya wailana mali hadzal kitab. Duh celaka kami. Ini tulisan opo iki? La yughadiru shaghiratan wala kabir. Kok detil banget ki? Masya Allah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan, dilewatkan. Nggak ada yang besar, yang kecil. Ya kan? Masya Allah. Illa soha. Kecuali semuanya ada tulisannya kabeh. Di surat An-Naba pun juga Allah jelaskan wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wa kulla syai'in. Segala sesuatu ahsainahu kami hitung. Kami tulis. Itu Allah katakan. Masya Allah. Wah, wis nek niku kula mboten ngerti Bu kula niku. Engko ditakoni meneh. Pirang halaman ngoten wis kula ora ngerti pun masyaallah saestu. Masyaallah, kula ora ngerti niku tulisane kuandel apa tipis kula nggih ora ngerti. Masyaallah. Pak, tapi ya seperti cerita yang apa? Perempuan yang berzina kan dia sudah dihukum rajam di dunia. Nggih ini kan dereng rampung Bu penjelasannya, Bu. Jadi tadi menjelaskan apa? Kabeh amal niku di tata tulis. Semuanya ada di situ. Hanya saja. Niki Bu. Ya. Amal-amal yang sudah ditaubati, amal yang sudah diistighfari. Jadi Allah itu ngendika ngeten. Ini amalmu kabeh. Sing iki wis dihapus. Ngeten. Karena itu dalil lah nggih wong dorong rampung wis. Wis dak-dikduk kok itu. Nggih kudune ngoten kok ya. Lah iya gitu, Masya Allah. Kudune ngoten. Kan itu para ulama beda pendapat soal itu. Nah, beda pendapat niku nggih sing bener endi wis kabeh bener ngoten. Kabeh ngamal niku ditulis kalih Allah kan ngoten. Nah, maka semuanya itu nanti diperlihatkan. Ki lho, kowe mbiyen ki ngene iki lho. Ki lho, amalmu mbiyen ki koyo ngene iki. Diketokke kali Allah. Nggih. Semua rekaman kehidupan kita niku mulai dari lahir sampai mati niku. Niku ono kabeh. Nah, itu yang menyaksikan kita sama Allah sendiri atau ada orang saksi-saksi yang lain, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Ini Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa nih, Masya Allah. Jadi begini Ibu, di akhirat nanti, gitu nggih. Kan Allah katakan, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu. Ya Allah, itu pertama jenengan harus pahami betul. Ada dosa yang diampuni oleh Allah. Tapi yang berhak mengampuni dosa itu siapa? Allah. Lah dosa-dosa niku nggih tergantung Allah paring pangapura napa mboten. Kan ngoten nggih? Lah nggih. Masya Allah. Wah, nggih to mesti itu durung rampung iki. Nggih mangke riyen dereng rampung penjelasane Ibu. Tekan, pokoknya tekan. Jadi gitu nggih, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Nah, dosa niku mangke dibagi-bagi. Maka kan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Napa, Bu? Syirik. Masya Allah. Naudzubillah dzalik nggih. Nah, jadi Allah niku Maha Pengampun. Dosa selain syirik yang dimaafkan oleh Allah. Tapi ada enggak orang yang masuk surga itu bi ghairi adzabin wala hisabin? Onten menungso niku mlebu swarga ora disiksa, nggih ora dihisab. Pengen pundi? Wah, sing pokoke kabeh niku nggih pengen ngoten niku. Kula nggih pengen. Mboten jenengan tok sing pengen niku. Kula nggih pengen wala adzabin wala hisabin, kan tergantung amalnya. Kan ngoten nggih. Masya Allah. Nah, ketika amal itu dihitung Ibu, sekalian rahimakumullah, ada orang itu yang dijaga kehormatan oleh Allah, ada yang tidak. Gitu. Nah, maka Rasulullah mengatakan begini, man satara musliman
satarallahu yaumal qiyamah. Nek menungso niku nutupi aib dulure dhewe, niku nggak akan Allah tutup aibnya besok pada hari kiamat. Jadi ketika Allah menghitung amalnya niku nggih dirinya sendiri yang lihat, yang lain enggak. Tapi nek ning donya niku senengane ngocehi olone tangga, membuka aib temennya sendiri, membuka aib orang lain. Kira-kira pripun? Dia besok nang akhirat nggih didel ketika tokke kali Gusti Allah. Ki lho, si fulan biyen ki ngene iki ngene semuanya tampak. Semua makhluk itu lihat. Nggih, ampun kendel sakniki Bu. Oh, ngoten gitu. Masya Allah. Makanya ada doa ya Pak yang ya Allah tutuplah aib kami. Nah, Di dunia maupun di akhirat gitu. gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nggih ngoten. Apa tobatnya kalau bertobat itu di apa? Kita di apa? Masih diletakkan. Kita udah berhaji terus di sana di depan Ka'bah kita bertobat itu lebih diterima apa? Tobatnya di sini. Jadi tobat itu nggak harus ketika haji mboten Bu. Tobat itu bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Sing penting niku tobatnya tenanan mboten ngoten mawon. Masya Allah. Kan ngoten nggih. Jadi taubat kepada Allah itu nggih. Jadi tobat ke Allah itu di mana saja, kapan saja. Sebab Allah itu dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hadis Riyadhus Shalihin yang dulu pernah sudah kita bahas bab taubat. Nek jenengan tasih emut, monggo dibuka Bu, bab taubat Bu. Niku hadis Riyadhus Shalihinnya. Udah bawa masih lupa. Lah nggih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nggih, monggo. Nggih, dibuka bab taubat. Yo. Wis bawae. Bawae ngaji kalih kula kudu komplit bawae. Wis bingung, wis pokoke mangke goleki nggih. Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Monggo dibuka halaman 61 nggih. Cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah itu membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan ampunan kepada mereka yang berbuat dosa di malam hari. Begitu juga sebaliknya, Allah membentangkan tangannya ketika di malam hari untuk menerima taubat bagi mereka yang dosa ketika di siang hari, dan begitu seterusnya hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat. Apa maknanya? Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja. Nggih mboten? Tapi nek menungso niku nunda-nunda tobat yo pripun? Oh, leren haji barang. Gitu, monggo dibuka surat An-Nisa. Ayo, ngoten lho. Masya Allah. Ayo. Wis ora ngerti. Wis ora ngerti nggih. Ora ngerti nggih banget ngoten pokoke nggih. Masya Allah, Masya Allah. 17, 18. Nah, monggo terjemahannya dibaca. Ini biasanya Bu Ami yang baca ya, dah. Masya Allah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terus. Ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati
sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Paham betul ayat niku, Bu? Paham? Belum paham, Pak. Tapi taubat itu masih diterima kalau masih di dalam perampangan. Langge. Makanya jangan menunda-nunda tobat. Maka di situ diceritakan, coba jangan pahami kalimatnya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu bukan bagi orang yang melakukan kesalahan hatta idza hadarahatul maut. Nek nyawa niku pun sampai tenggorokan, kok pengen tobat, kita kira ditampa oleh Allah mboten? Mboten. Itu yang dimaksudkan. Gak sunggak-sungguk ngono kula tobat. Lah nggih, sudah diberi kesempatan panjang oleh Allah. Kan ngoten nggih? Coba, hatta idza hadrahatuhumul mau dia mengatakan qala inni tubtul an. Ya Allah, kula sakniki tobat. Ini kan dalam, Bu. Yang pernah saya dengar katanya taubat itu diterima sampai 3 nyawanya masih di perampangan. Monggo nanti dicari di bab Khatir Surah Sulihun. Rasulullah mengatakan begini, Innallaha yaqbalu taubat malam yughargir. Allah itu betul menerima taubat sampai nyawa niku napa? Berarti apa maksudnya? Nek pun tenggorokan niku nek tobat niku diparingi tobat kali Allah mboten? Nonton contohnya mboten? Ada. Sinten, Bu? Firaun. Wah, iya, masyaallah. Masyaallah Firaun. Nggih. Nggih, monggo dibuka lagi surat Yunus. Nggih, monggo dibuka lagi surat Yunus, nggih, tentang Firaun, nggih, ayat tadi sebelumnya tadi, nggih. Masya Allah. Ini ibunya itu kritis banget kok yo. Nggih. Nggih, panjenengan persani ayat 90 sama 91. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa asba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Nah ini ya. Jadi ketika Musa itu lari ke laut dan kemudian tongkat dipukulkan oleh Musa terbelah. Fir'aun apa? Mengejar, tenggelam. Nah, ketika Fir'aun itu dalam kondisi sakaratul maut, dia mengatakan apa? Coba. Qala hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ya Allah. Jadi basa wis megap-megap. Lagi to ditampa kali Allah mboten? Mboten. Sampai Allah niku tegas di situ kalimat setelahnya monggo jenengan persani. Al-ana. Saiki Firaun pegek sadar. Waqat asaita min qablu, padahal sebelum kamu bermaksiat wis dielengke Musa kamu tuh. Musa datang itu tujuannya napa? Ngelengke Firaun. Ning ora gelem dielengke malah justru melawan. Basa niku napa? Wis basa wis pokoke ngoten nggih to. Basa wis megap-megap. Lagi sadar. Ya Allah, kula niku iman kalih panjenengan. Iman Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Lah kalih Allah nggih. Saiki kowe gek sadar al-ana waqad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Masyaallah, pun telat, Ibu. Nggih. Kakak saya itu kan meninggal itu memang nggak Katolik ya, memang kecilnya itu Islam, tapi istrinya itu kan Katolik. Nah, pada waktu saatnya dia mau meninggal itu, dia sudah bilang sama istrinya kalau dia mau masuk Islam gitu. Pada waktu sudah sakit-sakit sekali itu, terus kemudian istrinya kan Katolik, kuat. Anaknya ini dengar dia kan masuk Islam katanya. Itu kira-kira doanya diterima nggak? Jadi begini, Ibu. Ketika beliau masuk Islam, pengen masuk Islam itu mengucapkan syahadat enggak? Belum sampai. Istrinya di situ mengkamufkan ya. Tapi bilang sama anaknya juga dengar gitu. Dia bilang Langge, jadi ketika ada keinginan masuk Islam itu, dia mengucapkan syahadat lagi enggak? Nah, itu. Jadi kan itu, nggih.
Itu dulu ada kasus di kampung saya, Ibu. Nyun pangapunten, tahun 91. Ya, 91 itu ada orang Islam, ya. Terus dia masuk Kristen. Nah, gitu, ya. Dan itu benci sekali sama umat Islam itu. Nah, ketika sakaratul maut niku nggih, niku ngomong kalih keluargane, aku tak mlebu Islam wae yo, aku tulung undangke mudin. Mudin niku nggih rois kalau bahasa niki. Tapi sama keluarganya nggak boleh, tetap gitaran haleluya niku. Terus mati. Mun diumumke ning masjid niku, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Bar niku urip meneh. Lah mudine ndi? Oh, tadi saya takon mudin wau, aku pengen masuk Islam. Nggih, sama keluarganya nggak boleh dipijeti nih kok, pijeti macam-macam, wes macam-macam gitu toh. Mati meneh, Bu. Mati meneh niku. Diumumkan lagi dokter. Enggak niku, Masya Allah niku. La haula wala quwata illa billah. Saestu niku, saestu. Sampai menjelang tengah malam, urip meneh, Bu. Padahal niku pun didusi, pun di nopo? Enggak. Enggak kayak ijaz niku ya Allah wis dipupuri macam-macam niku. Nih kula ndelok niku gila niku. Menungso dikoyok ngono yo. Masya Allah. Kula ora ngerti, Bu. Kula ora ngerti. Enggak. Hidup lagi niku. Tapi keluarganya tetap tidak boleh. Gempon mati, mau dikubur tahun 91 kok jenengan iki. Jadi mati, urip, mati, urip, mati. Enggak Islam ya, berarti belum sempat bersake ya. Masya Allah. Nggih, ceritanya kayak Fir'aun niku wow. Lah nek ngoten niku pengen taubat niku ditampi kali Allah napa mboten? Nggih, maka jangan menunda-nunda taubat. Masya Allah, Ibu. Masya Allah. Saya setuju, Ibu. Gitu. Lah itu kan ceritanya ngeri banget, nggih, karena ini peristiwa yang sudah lama. Masyarakat itu nggak boleh jenazah Nasrani itu dikubur di kuburan Muslim. Bingung keluarga ini. Kuburan itu dijaga 24 jam sama anak-anak masjid. Wah, akhirnya camat turun. Kebetulan camat niku Muslim tapi riyen niku Nasrani. Wes iki titip. Oh, ngoten nggih. Iki jenazah iki titip. Titip lho, Pak, titip, tanda tangan. Titip jenazah. Oh, ngoten, tanda tangan disaksikan sama semua warga. Sidang di kecamatan, sidang di kabupaten. Nggih, saya setuju, Bu. 13 hari kemudian jenazah itu dibongkar, pindah. Enggak boleh dikubur di situ. Masya Allah niku. Wah. Dalam di peti, Bu. Baunya niku lho, Bu. Wah, kula ora ngerti lah. Mbuh, ngoten niku. Aja ditakoni sing ora ngerti ngono lho, Bu. Ora ngerti kok ditakoni niku lho, wajan. Masya Allah niki Ibu niku lho. Aja meneh kula wong Nabi aja enggak tahu bagaimana seperti apa. Sesuatu yang gaib itu hanya Allah yang Maha tahu. Kula ora ngerti ngoten nggih. Finalnya gimana kalau belum selesai gua? Enggak, sakniki ngaji sik niki, durung rampung niki, Al-Mulk niki. Masya Allah. Lanjut tahu. Nggih, Masya Allah niki tentang tauhid. Nggih, saiki masuk ketiga. Nah, nanti saya hapus dulu. Ya, kandungan surat Al-Mulk yang ketiga. Niki saya mukadimah lho, Bu, niki, Bu. Masya Allah. Saya mukadimah niki. Ketemune sewulan meneh niki. Masya Allah. Nggih. Yang ketiga, niki aspek nopo? Para ulama seringkali menyebutkan nama tarbawi. Nah, tarbawi niku nopo? Pembinaan diri, Bu. Apa aspek positif pendidikan yang bisa kita ambil? Kan itu nggih. Dari surat Al-Mulk. Ya, aspek pendidikan pembinaan diri yang kita bisa ambil apa? Gitu ya. Kalau
Guru-guru itu seringkali mengatakan katanya islahun nafsi, nah, memperbaiki diri. Aspek tarbawi, aspek pendidikan terhadap diri, bukan orang lain, terhadap diri kita ini apa ini? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, tetap aspek nopo yang pertama nopo Ibu? Akhlak. Jadi akhlak nih, masya Allah nih, akhlak. Jadi kalau menungso niku iman tenan kali Allah, iman kali akhir, akhlaknya gue ditoto tenan. Apalagi akhlak yang hubungannya dengan siapa Ibu? Sesama manusia. Nek kali Gusti Allah niku nyuwun pangapunten, nek kali Allah kita salah, kita dosa. Allah itu Maha penerima. Nek menungso niku angel, Bu. Saestu, menungso niku angel era karuan. Ya, bahkan misalkan ketika orang sedang sakaratul maut, mungkin dia pernah dosa sama siapa, gitu, dan orang itu belum nopo memaafkan. Itu bisa jadi loh, Bu. Wangel niku mati nih. Gitu. Jadi hisab manusia dengan manusia itu sangat berat dibanding dengan hisab manusia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah nu Raufur Rahim. Allah niku Ghafurur Rahim, Masya Allah. Tapi nek menungso niku mboten, Bu. Maka ada qisas besok pada hari kiamat. Maka dengan manusia, Masya Allah, dijogo tenan akhlake, dijogo tenan saestu, Ibu. Dan bisa jadi kita banyak berbuat zalim kok sama orang itu. Dan orang yang banyak kita zalimi yang paling dekat dengan kita. Ya istri pada suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, kakak, adik, dan seterusnya. Bisa jadi itu, Masya Allah. Itu. Ustaz, kalau kita sudah minta maaf, kemudian kepada orang tua yang tidak memaafkan, apakah hukum kita sangat berlaku? Wah, kalau orang ngerti, Bu. Kalau orang ngerti nih, Bu. Saya itu, kalau orang ngerti nih, Bu. Aku ngerti. Masya Allah. Boten. Tapi memang saya tidak tahu betul, Ibu. Kalau saya bilang nggak tahu. Kalau saya tahu, insya Allah saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, berarti saya tidak tahu. Rasanya kan ada gini Pak Ustaz, Malang. Jadi pada saat kita tidak minta maaf, kemudian orang itu tidak memaafkan, itu artinya bahwa Allah sudah memaafkan. Itu urusan dia sama Allah, tapi intinya salah kita sama orang itu tidak termaafkan. Ngerti ini lho kok ngendi, Bu? Pernah mengajar seperti itu, Pak Ustaz? Lah nggih, taunya kalau Allah memaafkan dulu dari mana? Dalilnya itu loh apa? Karena kaitannya dengan hubungan manusia itu berat sekali, Bu. Maka ada hadis Nabi. Suatu ketika nih, Rasulullah kalian para sahabat niku ngumpul. Tiba-tiba Nabi itu mengajukan pertanyaan, Madil Muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Jadi seorang sahabat menjawab, wong bangkrut niku mbiyen duwe donya, terus saniki melarat. Niku jenenge napa? Bangkrut. Tapi justru Nabi memberikan perspektif lain tentang makna bangkrut niku. Ada orang yang mati membawa pahala sholat, haji, puasa, wabeh niku digawa. Tapi ketika ning alam dunya pernah menzalimi fulan, mengalirkan darah fulan, mencaci fulan, mencela fulan dan seterusnya. Kemudian apa? Besok pada hari kiamat dihisab tuh sama Allah. Orang yang pernah dizalimi datang, apa yang dilakukan oleh Allah? Kebaikan yang dia miliki diberikan oleh Allah kepada yang dia zalimi. Terus berdatangan sampai entek pahala kebaikan ini ku. Lah kok ngerti nek dia nggak apa ngapura Gusti Allah ngapura niku dalile saking pundi? Saya pernah dengar gitu Pak Ustaz. Lah nggih yang saya tanyakan. Kita pernah minta maaf pada orang itu, Bos. Nggih. Jadi kayak saya sama suami. Nggih. Misal nih. Nggih. Contohnya sedikit aja. Suami saya minta maaf ini misalnya. Nah, kita udah minta maaf. Artinya suami nggak memaafkan gitu. Tapi kan nggak ada tulis maaf. Misal nih contoh. Itu urusannya bahwa suami urusannya dengan Allah. Tapi kita sebagai manusia harus minatnya kita sudah selesai gitu loh. Iya. Iya, Ibu. Tapi menungso kali menungso niku abot. Gitu betul. Wabot. Sampai ini masih orang berdatangan. Niki sing ngendika Nabi lho, mboten Sholihun lho. Gitu. Orang masih berdatangan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dosa orang yang dizalimi diambil oleh Allah diberikan kepada orang yang
Menzalimi tadi. Faturihat ilan nar. Kemudian orang ini dilempar ke neraka. Masya Allah. Pak, tapi menarik juga tadi pertanyaan Mbak Yayat. Kita kan udah mohon-mohon minta maaf, terus nggak dimaafkan. Itu gimana Pak? Salah siapa gitu loh kan? Kita udah minta maaf dengan sungguh-sungguh bertobat. Oh, betul. Itu gimana ya Pak? Babnya itu akhlak Ibu. Memaafkan itu bagus nggak? Bagus lah. Kenapa dia tidak mau memaafkan? Itu usaha dia sama Allah. Nah, maksudnya. Lah kok ngerti nak urusannya kalau Gusti Allah niku pripun? Masya Allah, Masya Allah. Lah nyata niki anjuk rusak mangke agama mangke. Gimana tuh Pak? Dengan cara apa lagi kita mau minta maafnya sama orang itu gitu kalau nggak dimaafkan? Jadi begini Ibu. Hak memaafkan atau tidak itu hak orang. Tetapi akhlak terbaik itu adalah nopo? Memaafkan. Maka Al-Quran itu ajarannya adalah wal'afina anin nas. Tapi saya tidak berani ngomong kalau kemudian kalau dia belum memaafkan, kemudian Allah memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Kulo ora ngerti ngoten niku. Karena babnya ini hubungan manusia dengan manusia. Gitu. Bukan hubungan manusia dengan Allah dalam bab itu, gitu. Maka tadi saya sampaikan, ngati-hati urusan kalih menungso. Ojo adigang adigung adiku. Kenapa sampai dakwatal madzlum niku mustajabah? Doa orang terzalim itu mustajabah, Ibu. Itu luar biasa. Itu maknanya Allah sangat menghargai orang yang dizalimi dalam bentuk doa dan permintaan. Diapresiasi betul oleh Allah. Diperhatikan betul oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan begitu. Pak, begini juga sebaliknya Pak. Misalkan ada orang kita dizalimi orang. Terus orang itu nggak mau minta maaf, tapi kita yang dizalimi, kita sudah memaafkan. Itu kan kebalikannya dari tadi ya. Itu juga sama aja urusannya manusia dengan manusia gitu. Itu urusan manusia dengan manusia, Ibu. Jadi urusan manusia dan manusia itu besok di akhirat Allah yang memutuskan. Wallahu yafsilu bainahum yaumal qiyamah fi makhtalu fihi yakhtalifun. Dalam Al-Quran menjelaskan. Jadi Allah yang akan memutuskan terhadap perselisihan yang terjadi di antara manusia dan manusia besok di hari kiamat. Jadi kalau misalkan begini, kalau ditanya sama Allah besok di hari kiamat, ya Allah, kula pun njaluk ngapura. Tapi bojo kula mboten paring ngapura. Ya sudah, sampaikan aja ke Allah, biarkan Allah yang memutuskan, bukan kita yang memutuskan. Kan ngoten kan? Sebagai manusia kita salah, ngaku salah, dan kita sudah minta maaf. Nah oleh karena itu, akhlak seorang suami itu Masya Allah. Bu. Saya sebagai suami di hadapan istri, saya tuh bilang, sebesar apapun kesalahanmu, suami mesti memaafkan. Tetapi jangan kau permainkan permaafan suami. Karena tugas seorang suami itu memaafkan istri. Udah selesai. Istri juga tugasnya memaafkan suami. Iya, Ustaz. Istri itu tugasnya Sama-sama ya, Pak. Sama. Luar biasa nih. Memang perempuan itu kalau protes jangan paling tertenan. Bukan hanya suami yang tugasnya memaafkan istri, ya jangan Allah mencintai keduanya. Iya, jangan terus enggak ingat. Soalnya suami juga ada salah gitu loh, Ustaz. Makanya kalau kita sama para istri ya tetap harus ngalah. Wes, manut lah. Iya, menang, wes menang. Masya Allah. Jadi itu tadi Ibu, soal maaf-memaafkan itu urusan manusia dengan manusia. Ya gimana kalau tidak dimaafkan? Ya nanti di hadapan Allah itu kita sampaikan. Itu mau. Wong ada pengadilan di hadapan Allah kelak. Kalau sesama Muslim itu ya, terus kalau sesama manusia tapi mereka beda arti dan dipandang. Sama halnya Bu, apa dikira wong Muslim dolimi wong kafir apa mboten dihisab kali Allah? Dihisab. Dikirane nek wong Muslim dolimi wong kafir ora dihisab mboten dihisab. Masya Allah. Saya itu pernah ditanya oleh seseorang tentang Pak,
halal bihalal itu boleh nggak non muslim ikut? Boleh. Saya bilang gitu. Lah halal bihalal itu ajaran Islam nggak? Enggak kan? Ada nggak perintah dalam Islam itu halal bihalal? Islam hanya mengajarkan saling memaafkannya. Halal bihalal itu budaya nggak di masyarakat? Syawalan itu budaya nggak di masyarakat? Islam mengizinkan itu karena ada nilai silaturahim dan saling memaafkan. Jadi kalau orang mengatakan oh, itu kan syariat Islam, nah malah keliru niku malah jadi bid'ah mangke. Jadi tidak apa-apa karena itu hanyalah tradisi yang dibuat oleh orang Jawa, nggih mboten? Wong Jawa. Sekedap Ibu. Kula dereng rampung Ibu. Kula dereng rampung Ibu, kula tak cerita riyen. Jadi ketika di situ ada non muslim ikut, ya nggak apa-apa. Apa kamu nggak salah punya non muslim sebagai tetangga, sebagai kawan? Ya punya apa? Ya sudah minta maaf sama mereka. Kadang-kala ada orang yang punya pikiran, nek salah kalih non muslim niku ning akhirat mboten dihisab kali Gusti Allah. Kan ngoten nggih. Aja njuk terus mentang-mentang jadi pemimpin muslim misalnya nih, terus non muslim disia-siakan. Enggak boleh. Secara ini bab beda nggih. Manusia hubungan dengan sesama napa? Manusia. Kalau hubungan dengan Allah jelas lakum dinukum waliyatin sudah selesai itu masalah. Tapi hubungan manusia dengan manusia tetap ada hisab. Jangankan manusia dengan manusia, Ibu. Hewan dengan hewan pun juga ada hisab, itu yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada kambing tuh bertanduk, nyeruduk kambing yang tidak punya tanduk, terus kalah, tiba, mati misalnya. Itu besok juga kambing itu matur kali Allah, pelurian kali diseruduk kali niku Gusti gitu. Masuk surga aja gitu. Hewan itu nggak ada masuk surga neraka ya Ustaz? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada loh hewan yang masuk surga, anjingnya Al-Kafir. Ya, anjing tetap. Ustaz, saya nanya satu Ustaz. Ini termasuk dizalimi nggak ya? Pokoknya kita tidak berbuat seperti yang diomongkan orang itu termasuk dizalimi nggak? Wah, kalau orang ngerti Bu, untuk Bu. Karena kadang-kala situasi manusia itu kan riweh ya. Jadi informasi yang tidak jelas gitu nggih. Sing penting ngeten iki lah. Dadi menungso niku kudu hati-hati siji. Kaping pindho, kalau ada berita yang berseliweran, enggak jelas, kita bisa klarifikasi. Jenengan kok ngomong koyok ngono kuwi mau ki dasare apa? Aku ki orang lakoni lho, kok jenengan ngomong koyok ngono ki dasare apa? Oh iku jarene wong sing ngomong, nggih jarene sinten? Karena kadang-kala menungsa niku dasare napa? Jarene. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nggih, niki akhlak nggih. Jangan biasakan diri berdasarkan apa? Jarene. Rasulullah niku nggih. Dalam? Napa? Masuk mendolimi. Dibilangin di luarnya gini-gini wangel niku. Nek jenengan boten ridho. Nah, ibaratnya gitu nggih. Nek orang itu tidak ridho, silakan klarifikasi. Tapi kalau misalkan jenengan ikhlas tur sabar nggih sampun kendel mawon. Tapi omongan gitu mah udah bukannya lumrah ya, artinya luweh gitu loh. Ya kan Pak? Maksudnya gini, kita dengar nih katanya ibu ini begini, ya udah nggak usah didengerin. Nanti besok lagi datang lagi kayak gitu kan Pak? Lang gitu. Menungso urip niku nggih ngoten niku. Senengane menungso niku kan nggih. Iya ngoten niku lah. Kadang-kala itu membicarakan hal-hal yang tidak penting. Lebih suka membicarakan aib orang, kekeliruan orang, itu Masya Allah gitu. Maka saya itu termasuk orang yang tidak senang nonton dan mendengarkan infotainment apa. Aduh ya Allah. Ngoten nggih. Kembali ke sini lagi nggih, Bu nggih. Pripun, Bu? Iya. Kita mau maaf, minta maaf. Apakah kesalahan kita itu sebutin dengan orang itu? Bisa saya dulu pernah gini sebutin semua itu. Atau cuma kita secara keseluruhan saya minta maaf semua atas kesalahan saya pada itu. Nggih. Itu apa? Yang ditanyakan yang mananya ini, Ibu? Ya itu tadi apakah kita sebutkan kesalahan kita pada orang. Jadi memang secara keseluruhan saja minta maaf sudah semuanya minta maaf gitu. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin
ketika beliau menjelaskan tentang taubat dari ghibah itu memang paling berat itu. Jadi memang ada seorang ulama yang mengatakan begini, bahwa misalnya nih, kita pernah menggibahi seseorang, dan kemudian kita minta maaf. Ya kita sampaikan, nyun sewu, kula njaluk ngapura, kula wingi ngibahin jenengan. Nggih. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan tidak harus begitu. Nggih. Jadi boleh minta maaf secara global. Wis kula niku njaluk ngapura sing akeh. Wis boleh. Jadi babnya ini adalah masalah perbedaan pendapat. Sing penting niku gelem njaluk ngapura. Niku mawon. Jadi ojo gengsi. Njaluk ngapura niku apa salahe? Begitu juga kalau kita salah, jangan pernah mengingkari kesalahan. Akuilah kesalahan itu, jangan diingkari. Tapi kadang-kala menungso niku kan nutupi kesalahane dhewe, bongkar kesalahane. Wah, seharusnya orang itu mampu menutupi aib orang lain dan melihat aib dirinya sendiri. Ngoten Ibu. Nah, ini adzan niki pripun? Kula manut. Ini ada berapa? Ini tadi Pak baru 3 ya? Iya. Ini ada 4, 5, 6. Itu be continue. 1 bulan lagi. So, ya. Insya Allah masih banyak umur yang ada. Semoga. Sak tekane ngaji nek memang salah mati. Kan kita usaha Nggih, pangapunten Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan, baru muqaddimahnya. Jadi belum masuk dan muqaddimah pun juga belum selesai. Jadi ngapunten sangat karena waktu. Tadi saya juga terlambat. Saya pikir tadi itu seperti biasanya 9:30 tapi mulainya jam 10. Nah, gitu nggih. Kan biasanya yang 30 menit kan ngaji dulu gitu nggih. Jadi bayangan saya tadi offline seperti biasa. Ya, bayangan saya karena tidak ada terangan, tapi ya, nah itu tadi saya mohon maaf dan insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini manfaat diskusi kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo